Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Mari kita mulai ta'lim afkar kita. Materi kita malam ini adalah kitab At-Tadhib. Kita mulai dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita ilman nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawainah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa nakhussu khususan ila Syekh Abi Syuja' wa Ad-Doktor Mustafa Tib Al-Bugha. Wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharaini amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun utawi iki iku fasal wal ja'alatu iku jaizatun. Wal ja'alatu utawi sayembara iku jaizatun boleh. Wa huwa an yashtarita fi raddi dhallatihi iwadan ma'luman, yaitu an yashtarita fi raddi dhallatihi, yen toh mensyaratkan sapa seseorang fi raddi dhallatihi ing dalam pengembalian barang yang hilang atau barangnya yang hilang. Iwadan sebagai ganti makluman yang diketahui, atau iwadan sebagai upah makluman yang diketahui. Fa idza radda, apabila mengembalikan sapa seseorang, mengembalikan kepada seseorang yang kehilangan barangnya tadi, istahaqha ing barang yang hilang, istahaqqa maka berhak sapa man dzalikal iwadha ing mengkono upah atau upah sesuai dengan sayembara yang dijanjikan oleh orang yang kehilangan tadi, dzalikal iwadul masyrut, yaitu yang sudah disyaratkan. Jadi umpama, naudzubillah, ini contoh ya, Anda atau sampean ada yang kehilangan HP atau ada yang kehilangan dompet, lalu ada isinya ATM, KTP dan sebagainya termasuk HP. Lalu kemudian diumumkan ada sayembara, barang siapa yang menemukan dompet dengan isinya ini, maka nanti akan diberikan imbalan sepantasnya. Maka ini harus dilakukan dan itu boleh. Dan ketika ada orang yang mengembalikan barang yang hilang milik kita, maka kemudian orang itu berhak mendapatkan ini yang dikatakan istahaqqa dzalikal iwad al-masyrut. Jadi ini harus diberikan oleh orang yang kehilangan tadi, yang sudah mengumumkan bahwa yang menemukan akan mendapatkan imbalan. Ini dalam fikih hukumnya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Oh iya, sebelum kita lanjutkan ke fasal berikutnya, ini terkait dengan dasar bolehnya sayembara lalu memberikan imbalan adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Jadi ceritanya anna nafaran min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam istadhafu qauman falam yudhifuhum. Jadi ada sekelompok sahabat Nabi yang mana sahabat Nabi itu berkunjung ke suatu perkampungan atau suatu daerah yang di situ ada penduduknya. Lalu di penduduk itu ternyata mereka ini tidak dijamu seperti tamu, bahkan relatif ditolak oleh mereka, oleh kaum itu. Ternyata yang terjadi, kepala suku di kaum itu terkena bisa dari gigitan entah hewan-hewan yang memang mengandung racun, mungkin kalajengking atau ular. Lalu mereka ini sudah memberikan obat, tetapi penawar itu atau obat itu tidak bisa menyembuhkan. Lalu kemudian ada usulan dari orang-orang yang ada di qabilah itu, di kaum itu, gimana kalau kita bertanya kepada sekelompok orang tadi itu, yaitu sekelompok sahabat tadi itu.
Akhirnya ada salah seorang di antara mereka dari kaum itu yang menghadap kepada sekelompok sahabat ini. Lalu kemudian ada seorang sahabat yang kemudian dari rombongan itu untuk bisa menolong, ternyata dengan dibacakan surah Al-Fatihah. Tetapi ketika sebelum membacakan surah Al-Fatihah itu, ini sahabat ini mensyaratkan agar kalau memang ini sudah dilakukan maka ada upah, karena kami ini meminta sebagai tamu tapi tidak diterima. Lalu ternyata setelah hal itu selesai dan kepala suku ini sembuh, lalu mereka mendapatkan upah dari melakukan itu terkait dengan apa yang dilakukan. Kemudian ketika kembali kepada Rasulullah, maka disampaikan kepada Rasulullah dan Rasulullah menyampaikan bahwa hal itu memang tidak apa-apa, kan begitu. Jadi ini dasar dibolehkannya yang namanya al-ja'alah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Wa idza dafa'a apabila menyerahkan sapa seseorang ira rajulin kepada seorang lain, ardon ing tanah liyazra'aha agar ia menggarap tanah itu. Wa syaratalahu wasyaratolan mensyaratkan sapa seseorang lahu bagi rajul juz'an ma'luman, juz'an ing bagian ma'luman yang diketahui min rai'iha dari hasil panennya, lam yajuz maka tidak boleh. Wa in akrahu iyaha bidhahabin aw fiddatin, dan jika dia menyewakan iyaha ing iyaha ing terkait dengan mazro'ah, maka bidhahabin dengan emas, au fiddatin atau perak, au syarata. Jadi kalau ada orang yang punya tanah, kemudian tanah itu disewakan lalu dengan jaminan emas, perak, atau au syarata lahu ta'aman ma'luman fi dhimmatihi, au syarata atau mensyaratkan sapa seseorang lahu bagi rajul ta'aman ing makanan ma'luman yang diketahui fi dhimmatihi ing dalam tanggungannya, artinya menjadi jaminan, jaza maka itu boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Wa ihyaul mawati utawi menghidupkan tanah yang mati. Tanah yang mati itu tanah yang memang tidak bertuan, lalu kemudian tidak produktif, tidak ada tanaman, tidak ada apa, jadi nganggur, betul-betul nganggur. Itu jaizun, boleh, tapi dengan syarat, bisyarata ini dengan memenuhi dua syarat. Rupane an yakuna al-muhyi musliman, an yakuna yentoh ono sopo al-muhyi, orang yang menghidupkan tanah yang mati atau tanah yang tidak produktif tadi, itu haruslah seorang muslim. Ini secara fikih begitu. Wa antakunal ardu iku hurratan, wa antakuna dan yento ono opo al ardu tanah. Jadi tanah yang tidak produktif yang mati tadi iku hurratan, bebas. Artinya bebas itu tidak diketahui pemiliknya dan tidak ada yang memiliki. Kalau zaman dulu ini bisa jadi terjadi, karena memang zaman dulu banyak lahan yang masih belum tergarap. Tapi kalau hari ini agaknya nyari tanah yang tidak ada pemiliknya lalu tidak ada yang ngerekani, ya memang sulit sekali. Kecuali memang tidak tahu di tempat mana kalau ada, kalaupun ada ya. Maka ini syarat yang kedua, wa antakunal ardu hurratan. Lam yajri alaiha milkun li muslimin. Lam yajri orang melaku alaiha ing atase ard apa milkun kepemilikan li muslimin bagi seorang Islam. Artinya memang tanah itu tidak sedang dimiliki oleh orang Islam atau oleh orang. Jadi memang tanah itu harus betul-betul yang disebut di sini hurratan. Wasifatul ahya'i maka nafil adati iku imaratan li muhya. Jadi adapun karakteristik atau sifat menghidupkan tanah yang tidak produktif yang mati tadi, iku maka nafil adati, sepanjang ya yang dikenal secara adat, yaitu apa? Imaratan lil muhya, yaitu dinilai memakmurkan, bukan malah merusak, bukan malah untuk mematikan, tapi justru malah menghidupkan. Contohnya mungkin ditanami atau digunakan untuk apa begitu. Jadi ditanami untuk tanaman-tanaman yang memang bisa menghidupkan tanah yang nganggur tadi.
Wa yajibulan wajib apa badlul ma'i bi thalathati syara'id, yaitu wajib mengalirkan air dengan 3 syarat. Jadi kalau tanah mati tadi ya kita wajib mengalirkan air dengan 3 syarat. Rupanya an yafdula an hajatihi, yentoh kelebihan dari apa yang dia butuhkan. Lalu yang kedua wa an yahtaja ilaihi ghairuhu li nafsihi wa li bahimatihi, yentoh membutuhkan ilaihi kepada sopo ghairuhu selain orang tadi yang menghidupkan ihyaul mawat tadi, linafsihi bagi dirinya, bagi diri seseorang, auli bahimatihi atau bagi binatang ternak yang dia miliki. Wa an yakuna mimma yustakhlafu fi bi'rin aw ainin, wa an yakuna yanto ono apa ma iku mimma termasuk sesuatu yustakhlafu yang sebagai ganti ya fi bi'rin aw ainin, yaitu ganti dari sumur dan sumber aw ainin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Wal waqfu utawi wakaf iku jaizun boleh bi thalathati syara'id kelawan 3 syarat. Rupane an yakuna yentoh ono apa wakaf iku mimma yuntafa'u bihi, termasuk barang yang bisa diambil manfaatnya, ma'abaqai ainihi sertane langgenge wujud barangnya. Jadi barangnya itu memang awet, memang lama sehingga bisa dijadikan sebagai barang wakaf. Wa an yakuna ala aslin maujudin wa far'in la yanqati'u, wa an yakuna lan yanto ono apa waqaf iku ala aslin maujudin wa far'in, jadi sesuai dengan bentuk asalnya, sesuai dengan asalnya dan juga cabang. Ini semuanya tidak, jadi terkait dengan asal, wujud asal dan juga apa yang dihasilkan dari situ, ini tidak terputus, artinya tetap bisa termanfaatkan. Wa far'in itu maksudnya far'in dari asal. Kita punya sesuatu lalu menghasilkan sesuatu, ini terus tidak terputus. Wa an la yakuna fi mahzurin, dan tidak termasuk apa waqaf, ora ono apa waqaf iku fi mahzurin, artinya barang yang berbahaya. Dalam konteks ini yang dimaksud mahzur itu adalah sesuatu yang haram secara syariat. Kalau mewakafkan sesuatu yang haram secara syariat, maka ini tidak bisa memenuhi syarat wakaf, berarti itu tidak boleh gitu loh. Wa huwa ala ma syaratal waqif, wa huwa utawi waqaf iku ala ma syarata, tergantung terkait pada sesuatu yang disyaratkan oleh orang yang mewakafkan. Jadi al-waqif rupane min taqdimin, baik itu dari sisi mendahulukan atau mengakhirkan, au taswiyatin, au min taqdimin au ta'khirin au taswiyatin au tafsilin. Jadi ketentuan tentang harta benda yang diwakafkan itu bergantung pada syarat yang diajukan oleh si wakif atau orang yang mewakafkan atau pewakaf. Seperti mendahulukan, mengakhirkan, menyamakan atau mengutamakan pemanfaatannya. Ini terkait dengan pemanfaatannya. Jadi mendahulukan pemanfaatannya, mengakhirkan, menyamakan atau mengutamakan. Ini semua tergantung pada yang pewakafnya, kepada pewakafnya. Faslun utawi iki iku fasal wa kullu ma jaza bai'uhu jazat hibatuhu, wa kullu ma utawi saben-saben sesuatu jaza kang oleh apa bai'uhu menjual belikan ma. Jadi kalau ada barang yang bisa diperjualbelikan berarti barang itu memiliki nilai, maka jazat maka boleh apa hibatuhu menghibahkan ma. Wala talzamu, dan tidak berlaku opo al-hibatu hibah illa bil qabdi, kecuali kelawan serah terima. Jadi hibah itu harus ada serah terima. Ini saya serahkan dari orang yang menghibahkan, lalu kata orang yang penerima hibah, iya ini saya terima. Jadi ada serah terima barang itu. Wa idza qabadha lan nalikane menyerahkan sopo orang yang menghibahkan ha ing hibah. Wa idza qabadha apabila menyerahkan wa idza qabadha apabila menerima ha ing hibah sapa al mauhubu lahu penerima hibah. Jadi kalau hibah itu sudah diterima oleh si penerima hibah, lam yakun maka tidak boleh lil wahibi bagi pemberi hibah apa an yurja'a, lam yakun iku lil wahibi apa an yarji'a
mengambil kembali sopo wahib fiha ing dalem hibah. Jadi kalau saya memberikan sesuatu, umpama ini pulpen ini kan jual beli kan sah. Artinya apa? Ini saya beli dari toko, berarti kan pulpen ini boleh diperjualbelikan. Maka ini bisa saya hibahkan. Ketika sudah saya hibahkan, saya berikan, wes ini saya kasihkan sampean. Maka ini saya sebagai pemberi hibah itu tidak boleh mengambil kembali. Wes ini pulpennya gak sedo tak kekno, ndak jadi saya beri, ini tidak boleh secara fikih. Ya, ini tidak boleh. Jangankan mengambil barangnya. Di Al-Qur'an itu sudah ada pesan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian ini membatalkan sedekah kalian, bisa membatalkan pahala. Ya kalau diambil jelas pahalanya tidak dapat. Diundat-undat saja ini pahalanya bisa berkurang bahkan bisa hilang. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Dengan ngundat-ngundat, dengan ngenyek, dengan kata-kata yang tidak enak ini tidak boleh. Lah wingi wis mari tak kasih gitu kok sampean kayak begini. Nah, itu berarti melakukan tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Ini tidak diperkenankan. Dan dalam fikih mengambil kembali barang yang sudah dihadiahkan, dihibahkan, ini juga tidak diperbolehkan. Illa an yakuna walidan, ada lanjutannya. Illa kejaba atau kecuali an yakuna yento ono sapa wahib iku walidan sebagai orang tua. Tapi kalau orang tua yang memberi, umpama anaknya diberi apa begitu, lalu kemudian tidak jadi wis ini saya ambil lagi, itu boleh kalau memang orang tua yang memberi kepada anaknya. Ini tidak hanya orang tua tapi berlaku turun ke bawah, mbahnya ke cucunya dan seterusnya. Itu bisa illa an yakuna walidan. Ini terkait dengan hibah. Lalu kita lanjutkan. Wa idza a'mara syai'an aw arqabahu. Wa idza a'mara apabila menghibahkan hibah umrah sapa seseorang syai'an ing sesuatu, aw arqabahu atau hibah rukbah. Kana lil mu'mari aw lil murqabi wa li warathatihi min ba'dihi. Ini maksudnya begini. Hibah itu ada dua jenis. Yang pertama kalau di sini disebutkan a'mara, maka a'mara itu disebut dengan hibah umrah. Hibah umrah itu hibah yang di dalamnya ada syarat seumur penerima hibah. Lalu kalau hibah rukbah itu seumur pemberi atau penerima hibah. Dalam hibah umrah ini contohnya begini. Dalam hibah umrah itu contohnya pemberi hibah atau pemberi hadiah itu berkata begini. Saya hibahkan umpama hibah tanah. Saya hibahkan tanah ini kepada sampean sampai kamu meninggal. Kalau kamu meninggal dunia, maka tanah ini kembali kepadaku. Ini kalau hibah umrah berarti didasarkan pada waktu umur si penerima hibah. Ya. Lalu kalau hibah rukbah itu contohnya begini. Aku menghibahkan tanah ini kepada sampean sampai di antara kita, bisa saya atau sampean duluan, itu meninggal dunia. Jika sampean meninggal terlebih dahulu, ya, kalau sampean meninggal terlebih dahulu berarti orang yang diberi hibah meninggal dahulu, maka tanah ini kembali kepadaku. Tapi kalau aku meninggal lebih dulu, maka tanah ini tetap menjadi milikmu. Lah kalau dikatakan tetap menjadi milikmu selamanya karena si pemberi hibah sudah meninggal lebih dulu dalam hibah rukbah ini, maka otomatis jadi miliknya. Kalau jadi miliknya berarti tanah hibah itu bisa diturunkan ke ahli warisnya. Nah ini yang dimaksud dengan hibah yang dalam konteks rukbah, hibah rukbah. Jadi inilah pembahasan kita untuk kali ini. Sampai di sini insya Allah nanti akan kita lanjut pada episode yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti pertanyaan, komentar bisa disampaikan di grup WA atau di komen YouTube ini. Saya persilahkan kepada adik-adik mahasantri. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.